Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wasma'u qawla Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita puji Allah Bapak dan Ibu? Karena di hati kita masih ditetapkan oleh Allah ada iman yang sempurna. Kenapa kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah maha sempurna. Dialah yang berhak menerima pujian dari hamba-hambanya yang beriman. Hamba yang tidak beriman tidak akan pernah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengamalkan warisan Rasul, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemarin tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan itu Bapak dan Ibu adalah sebuah nikmat. Kalau kemerdekaan tidak ada nikmat hidup ini, Bu. Mungkin kalau kita bercerita dengan orang-orang yang merasakan hidup dalam kondisi tidak merdeka, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada kita yang percaya, ada kita yang tidak percaya. Hidup dalam situasi tidak merdeka itu tidak menentu, Bapak dan Ibu. Namanya hidup tidak di dalam keamanan. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu kini ko enak
bahwa Palestina itu hidup yang tidak merdeka. Dijajah, dianiaya, disiksa terus. Tidak ada kesempurnaan dari melaksanakan ibadah. Pendidikan morat marit, ekonomi pun hancur. Republik Indonesia, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pernah dijajah oleh bangsa lain. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, Ibu Bapak yang berbahagia. Bangsa Indonesia pernah merasakan hidup dijajah oleh bangsa lain, Ibu Bapak. Hidup dalam susah. Jika lawak tanyon ke orang tua-tua kita, Bapak dan Ibu, nan pernah hidup di zaman penjajah itu, Bu ya, susah. Tidak ada ketenangan, Ibu. Melaksanakan ibadah susah, mau belajar susah, mau mencari kehidupan yang lebih baik susah, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya kemerdekaan itu sebuah kenikmatan, Bapak dan Ibu. Bukan datangnya dari manusia, akan tetapi datangnya nikmat kemerdekaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baku tanangi duit awak, baku aman kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat bangsa Indonesia ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak diberikan kemerdekaan sampai sekarang, tidak mungkin kita pun tidak bertamu, Bapak dan Ibu. Kita mungkin lamanya-lamaikan diri masing-masing saja, Ibu Bapak yang berbahagia. Pergi kemana? Mengamankan diri. Pergi kemana? Menyelamatkan diri dari penjajah, dari kehidupan yang huru-hara, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, bangsa Indonesia diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kemerdekaan. Mulai dari anak kecil sampai orang tua bisa membaca kemerdekaan itu, Bapak dan Ibu. Hidup merdeka. Hidup tidak lagi berada di dalam cengkeraman penjajah. Hidup tidak lagi dalam keadaan tidak menentu. Benar Bapak dan Ibu yang berbahagia? Benar. Akan tetapi secara tauhid, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita harus sadar bahwa nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam undang-undang dasar itu diungkapkan, Bapak dan Ibu, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah membaca tentang Allah, Bapak dan Ibu, berkat rahmat Allah, itu apa maknanya, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Karena Allah sayang kepada bangsa Indonesia ini. Itu makna rahmat Allah. Kalau tidak sayang Allah ke Republik Indonesia, kok Pak Ibu, awak tidak akan pernah merdeka, dijajah terus, tidak akan pernah aman. Tidak menentu Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak ada keteraturan di dalam hidup itu. Tidak ada keamanan. Semua bidang kehidupan itu hancur dan binasa. Bagaimana kita mau beragama dengan benar? Bagaimana anak kita belajar dengan benar? Bagaimana akan melaksanakan kehidupan ekonomi dengan benar? Tidak bisa Bapak dan Ibu kalau dalam situasi dijajah.
Kan tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, Allah pandang, Allah lihat Bapak dan Ibu, di Republik Indonesia ini masih banyak manusia yang bertauhid, banyak manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ulama, mana yang soleh, banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cintai bangsa ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Allah berikan kepada bangsa ini yang namanya kemerdekaan itu. Maka tidak salah itu diungkapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Memang seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Harus merujuk ke sana. Bahwa kemerdekaan itu bukan karena kehebatan manusia. Memang karena kekuatan para pejuang Indonesia Bapak Ibu. Tidak. Nah, kalau dibayangkan saja Bapak Ibu dalam sejarah enak. Begitu hebat orang memusuhi kita Bapak Ibu yang berbahagia. Hanya para pejuang kita melawan mereka dengan apa? Dengan bambu runcing. Tetapi kalau Allah menghendaki Indonesia merdeka, pasti merdeka. Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menghambat Bapak Ibu yang berbahagia? Tidak bisa. Di sinilah Bapak Ibu berlaku kudrat dan iradat Allah. Kekuasaan Allah dan keinginan Allah untuk memerdekakan Indonesia ini Bapak Ibu. Supaya terusir di Republik Indonesia ini para penjajah itu. Tidak bisa dengan kekuatan manusia Bapak dan Ibu yang berbahagia. Terkecuali dengan kodrat dan iradat Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya bangsa Indonesia ini setiap kali memperingati hari kemerdekaan itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak dan Ibu rahimakumullah untuk mengingat bahwa yang memberikan kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Kalau dengan kekuatan manusia tidak bisa diraih Bapak dan Ibu yang berbahaya. Hanya dengan ketaatan, hanya dengan kesolehan, hanya dengan ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimakumullah, para pejuang Indonesia ini, beliau-beliau itu yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan Republik Indonesia terbebas dan tersingkir dari penjajah itu adalah dengan tauhid, dengan iman, dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat La ilaha illallah. Ini Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka melalui kemerdekaan ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, hiduplah bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Hiduplah bangsa ini dengan seaman-amannya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak ada kita pergi sholat dikejar-kejar oleh musuh. Tidak ada Bapak dan Ibu. Tidak ada kita pergi keluar dari rumah kita merasa ketakutan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kondisi ini sudah betul-betul dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Maka kita sadari Bapak dan Ibu yang berbahagia, semua nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa meminta, Bu. Manusia hanya bisa berdoa. Ya Allah, merdekakanlah Indonesia ini ya Allah. Bisa seperti itu. Tapi yang memberikan keputusan Indonesia merdeka itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka oleh sebab itu, jemaah rahimakumullah, kemerdekaan yang dimaksud di sana itu bukan hanya sekadar terbebas dan terjauh dari cengkeraman para penjajah rahimakumullah. Kan tetapi kemerdekaan itu yang pertama disebut dengan hurriyatul aqidah, hurriyatul ibadah, hurriyatul akhlak. Ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Kemerdekaan pertama itu disebut dengan hurriyatul aqidah, kemerdekaan akidah, keyakinan. Merdekakan diri kita Bapak dan Ibu, hati kita, perasaan kita dari apa? Dari hal-hal yang merusak akidah itu. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, berarti kita belum merdeka secara akidah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Masih ada yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada juga yang meyakini makhluk-makhluk itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada takhayul bid'ah dan khurafat di dalam hidup ini. Itu tandanya belum ada kemerdekaan secara akidah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka orang yang beriman itu sebenarnya mereka hidup yang merdeka. Mereka tidak mau diperbudak oleh hawa nafsu. Mereka tidak mau dijajah oleh setan dan iblis. Mereka tidak mau dikuasai oleh iblis dan setan. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, bagaimana 24 jam merdekakan diri dari perbudakan hawa nafsu, dari perbudakan setan dan iblis. Kan niko yang menjadi musuh kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau bangsa lain Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi menjajah kita sekarang. Yang menjajah kita sekarang adalah siapa? Hawa nafsu kita, setan, iblis, itu yang selalu memperbudak kita. Kita yang direndahkan, kita yang dikuasai kita yang dipermainkan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Merdekakan diri dari perbudakan tersebut. Jemaah subuh rahimakumullah. Hurriyatul akidah artinya merdekakan akidah dari syirik dan dari penyakit-penyakit akidah itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya di dalam doa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma tahhir qulubana an syirki wal kufri wal kibri wal riyai wal hasadi wan nifaq. 6 perkara Bapak dan Ibu yang sangat berbahaya kepada kehidupan kita sebagai orang berakidah. Makanya di dalam doa kita baca, Allahumma tahhir qulubana anis syirki. Ya Allah, sucikan hatiku dari syirik. Kalau hati manusia di dalamnya ada syirik, itu belum dianggap merdeka lagi, Ibu. Ya Allah, sucikan hatiku dari kufur. Sucikan hati dari kufur, ingkar, membantah, melawan, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang tidak taat kepada Allah, berarti dia belum merdeka Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merdeka itu Bapak dan Ibu yang berbahagia adalah orang yang tunduk terhadap apa yang diperintah oleh Allah dan dia siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya Allah, sucikan hatiku dari kibir. Kibir itu artinya sombong.
Orang yang merdeka itu Bapak Ibu, manusianya tawadhu. Tidak ada sombong, tidak ada angkuh. Tidak ada yang membangga-banggakan diri dengan jabatan, dengan harta, dengan pangkat, dengan kekuasaan. Tidak ada Bapak Ibu yang berbahagia. Orang yang merdeka itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak cukup untuk memperingati hari kemerdekaan hanya sekedar dengan meletakkan bendera-bendera di tepi jalan. Tidak cukup memperingati hari kemerdekaan itu dengan hanya sekedar berbaris dan pawai segala macam Bapak Ibu yang berbahagia. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, tundukkan hati kepada Allah. Hanya Allah yang memberikan kemerdekaan itu, bukan manusia Bapak Ibu yang berbahagia. Maka 75 tahun kita merdeka Bapak Ibu yang berbahagia. Mampu nak kita menjauhkan diri kita dari kesombongan, dari keangkuhan. Jangan kita berbangga-bangga diri dengan hanya sekadar banyak Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tapi bagaimana diri kita masing-masing itu tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimakumullah, orang yang betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, dia akan tetap taat. Dikala azan dikumandangkan, mereka akan bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang tawaduk. Jemaah rahimakumullah. Makanya orang yang tawaduk ku Bapak dan Ibu sama jo orang-orang yang sudah sempurna tauhidnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka janganlah mengaku beriman dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak tawaduk. Kalau masih susah, masih sulit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya ini diajarkan oleh Rasul, ya Allah, sucikan hatiku dari kibir, dari sombong. Kemudian Bapak dan Ibu, ya Allah, sucikan hatiku dari Allahumma tahhir qalbi anis syirki wal kufri wal kibri wal riya. Ya Allah, sucikan hatiku dari riya. Orang yang hidup merdeka itu, dia dalam hidup beramal, melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena dilihat manusia. Bersyukur karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Orang tersebut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah bagaimana ikhlas, jangan riya. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau ada riya di dalam hidup, semua amal yang dikerjakan tidak ada hasil, Ibu. Tidak ada hasil. Hanya beribadah sesaat, begitu orang riya itu. Kalau tidak dilihat orang, dia tidak beribadah. Kalau tidak disanjung orang, dia tidak beribadah. Kalau tidak dipuji orang, dia tidak ke masjid. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang ikhlas itu sedikit, Bu. Yang riya itu yang banyak. Suka sanjungan, suka pujian, suka dikasih hadiah. Kalau dikasih hadiah baru dia semangat. Kalau dipuja-puja baru dia bersemangat. Kalau dipuji, Ibu, barunya bangkit semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, dia tidak akan pernah melakukan kebaikan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Para pejuang bangsa ini Bapak dan Ibu, apa yang mereka harapkan? Tak lain tak bukan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu yang berbahagia. Para pejuang hari ini banyak yang jatuh hati itu ke mana? Kepada riya. Kalau tidak disanjung oleh orang lain, dia tidak berbuat.
Kalau dia tidak dipuja-puja orang, dia tidak melakukan sesuatu. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak bekerja dia. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahaya, untuk berlaku ikhlas itulah yang sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, orang yang ikhlas itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Bapak dan Ibu, pejuang Republik Indonesia, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini yang tertanam di hatinya. Inna salati, mereka solat, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mereka rela kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan bangsa ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang berjuang itu para ulama, yang berjuang itu orang-orang soleh, orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sucikan hatiku daripada riya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa lagi? Ya Allah, sucikan hatiku dari nifak. Jamaah rahimakumullah, jauhkan diri dari nifak. Nifak sifatnya munafik orangnya. Hidup penuh dengan kepura-puraan. Orang munafik itu manusia yang paling berbahaya di atas dunia ini. Bapak dan Ibu yang berbahaya, kenapa kita katakan manusia yang paling berbahaya? Dia pura-pura baik. Ini bahaya Ibu Bapak. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, ittaqul wajhain, kata Nabi. Hati-hati kamu dengan manusia berwajah dua, bamuko dua. Hati-hati, kata Nabi. Siapa bamuko dua kau, Bu? Orang munafik. Pura-pura beragama Islam tapi dia benci kepada Islam. Hati-hati je orang itu, kata Nabi. Pura-pura baik tapi dia tidak baik. Pura-pura sebenarnya balawan. Pura-pura badun sana tapi nyusuku bercakap. Musuh dalam selimut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayatnya tentang orang munafik itu apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Di neraka paling bawah tempatnya, Bu. Makanya di awal surat Al-Baqarah itu, Bu, ya, ayat tentang orang beriman, orang muttaqin itu tidak berapa. Ayat tentang orang kafir tidak berapa. Ayat tentang orang munafik, sifat-sifat mereka, perangai mereka, itu yang paling banyak. Sekarang manusia munafik itu udah mulai subur, Ibu. Pura-pura dia mencintai Islam. Ketika dia terdesak, susah, segala macam, Bapak Ibu yang berbahagia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pura-pura baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia setelah dia aman, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, jauhkan diri kita dari sifat-sifat orang munafik. Jadi Rasul mengajarkan kita doa, ya Allah, sucikan hatiku dari sifat nifak itu. Kemudian yang terakhir, ya Allah, sucikan hatiku dari hasad. Jadi ada 6, Bapak dan Ibu.
Allahumma tahhir qalbi an-syirki wal kufri wal kibri wal riya'i wal hasadi wan nifaq. Ya. Hasad. Apa hakikat orang hasad itu Bapak dan Ibu yang berbahagia? Kajian hasad ini kan sering dikaji Ibu ya. Kenapa dia hasad itu Bapak dan Ibu? Karena Allah berikan nikmat kepada seseorang. Dia lebihkan nikmat kepada seseorang dan dia merasa tidak senang terhadap seseorang itu. Berarti Bapak dan Ibu, kalau seperti itu, kasihan sebenarnya yang tidak senang Bu. Apakah orang itu Bu? Tidak. Sebenarnya dia dengki, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahayanya orang dengki itu Bapak dan Ibu. Jadi orang yang merdeka itu suci hatinya dari dengki. Jangan mengaku-ngaku hidup merdeka kalau ada di dalam hati kita tidak senang terhadap orang lain. Dulu ibu bapak, manusia paling dengki di dunia ini siapa ibu? Anak Nabi Adam alaihissalam. Istri Nabi Adam ini siapa ibu? Siapa bu? Siapa? Hawa. Berapa kali dia melahirkan bu? Hah? Dia melahirkan 40 kali. Bukan, 20 kali dia melahirkan anaknya 40. Terbalik. Nah, tapi anaknya sepasang-sepasang. Ketika itu kan dibolehkan dijodohkan anaknya. Begitu bapak ibu yang berbahagia. Maka berkembang biak sampai sekarang. Bakok seringnya melahirkan bapak supaya berkembanglah umat sampai akhir zaman. Kalau sekali kita cuma melayan bu ya, babu tidak berkembang manusia. Dia melahirkan 20 kali, anaknya 40. Jadi ada anaknya yang hasad, yang dengki. Ya bu ya. Siapa bu? Habil dan Qabil. Dia merasa tidak senang. Kok masalahnya pak? Jadi nan dengki kok tidak senang. Bakuro ti menceli orang tu. Atau nan dengki itu. Melihat keberhasilan orang, kehebatan orang, kelebihan orang. Ibu ya. Atau kalau tagadu lah psikologi awak mencari kelebihan orang tu lah kat betul lah dengki itu. Hati-hati. Kan Allah berikan nikmat kepadanya, pada seseorang itu. Itu penyebabnya Pak. Dikala orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengatur perasaan kita Bapak Ibu yang berbahagia? Jangan terganggu perasaan kita tersebut. Mesti ketika itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Itu yang sulit Ibu. Karena orang yang dengki itu orang yang selalu dibisikkan oleh setan dan iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan dan iblis selalu datang kepada manusia, membisikkan kepada dada manusia supaya manusia itu merasa benci terhadap orang lain. Ibu bapak, orang yang merdeka, suci hatinya dari hasad. Maka tidak ada rakyat Indonesia ini yang saling membenci, yang saling menghujat, yang saling menganiaya. Tidak ada ibu bapak yang berbahagia. Kenapa kita mengaku-ngaku sebagai orang yang merdeka? Hati kita kotor. Di dalam hati kita masih ada syirik, masih ada kufur,
masih ada kesombongan, masih ada kedengkian, masih ada munafik, masih ada riya. Ya kalau hanya sekedar merdeka terbebas dari Belanda, yalah terbebas kita ibu bapak yang berbahagia. Tapi secara keruhanian, suci tak hati kita bapak dan ibu yang berbahagia. Merdeka tak hati kita dari kotoran-kotoran hati itu. Yang penting jemaah rahmatullah, kita orang beriman ini. Maka kalau 6 perkara ini bapak ibu yang berbahagia, terjauh dari hati kita, inilah kita merasa hidup itu aman. Dan kalau 6 perkara ini bapak ibu jauh dari diri kita, selamat hidup kita di dunia sampai ke akhirat tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh rahimakumullah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara Bapak Ibu. Yang pertama, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bahkan 4 perkara di sana Bapak Ibu perlu diingat. Pertama kata Allah, ingat oleh kamu akan aku. Ini perintah Bapak dan Ibu. Republik Indonesia Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, pertama itu adalah yang penting Indonesia ini perkuat zikir. Ini yang dibutuhkan sekarang Bapak dan Ibu. Kalau rakyat Indonesia tidak kuat berzikir, yang akan muncul ke depan manusia stres. Sedangkan zikir itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya salah satunya apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir untuk penenang hati. Kini kalau Bapak Ibu dengar berita-berita atau awak cari berita di HP kita Ibu Bapak, mungkin awak kau tak tenang tadi. Bukit tinggi lah modeko lah. Balik ko, batanya utaru ya kerja boleh. Mau merah, mau hijau, mau segala macam Ibu Bapak, yang penting kita zikir. Jangan dipikir zona-zona itu Pak. Kok modeko di rumah de zona kini ko ya? Mati sudah bikin itu. Zikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah. Allah yang ciptakan langit dan bumi, Allah yang ciptakan makhluk yang antara langit dan bumi itu. Apa yang mau didatangkan oleh Allah ke dunia ini terserah kepada Allah. Dan kewajiban kita ingat Allah. Aku ibu bapak yang berbahagia. Apalagi awak gaik-gaik ke bu. Kalaulah biar banyak mengingat lain daripada mengingat Allah, ibu batele-tele ku sudah muka. Bisa buku pak. Siko berjalan sampai ke pasar, sampai ke masa saja. Antahan dibaca-baca bu ya. Begitu buku. Mungkin pikiran kita kan rusak bapak dan ibu yang berbahagia. Tapi Allah sudah ingatkan, fazkuruni kata Allah. Teruslah kamu berzikir kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu. Jangan awak tak pengaruh dari keadaan-keadaan kini ku Ibu Bapak. Perkuat zikir terus. Jangan awak mati de takwi, mati jo cameh. Itu taruh Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kerana orang meninggal, tak, awaklah mati ketakutan saja. Yang kedua, perlu diingat, apa kata Allah? Azkurkum. Saya akan terus ingat kepadamu. Aku perlukan nama Bapak Ibu. Kita ingat Allah
Allah ingat kita. Aman kita, Bu? Aman. Tandang batin kita, Ibu Bapak. Maka orang yang merdeka itu, Bapak dan Ibu, hidupnya tetap zikir. Tidak pernah dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun tidak boleh lupa dengan Allah, Bapak dan Ibu. Ini senjata kita sekarang, Bapak dan Ibu. Kemudian sudah zikir, kita ingat Allah, Allah ingat kita. Apa lagi, Bapak? Washkuruni, syukur. Zikir, syukur. Jadi bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apa maknanya, Ibu Bapak? Gunakanlah nikmat kemerdekaan untuk taat kepada Allah. Iku awaklah aman, lah tenang. Masih banyak juga yang berzina, melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat. Awak merdeka kecewa narkoba aja lah, tarui korupsi tarui jo, pembunuhan tarui jo, mencilok tarui jo. Jamaah rahimakumullah. Syukur itu hidup selalu menggunakan semua nikmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Yulai seluruh orang tinggal di Indonesia kok bersyukur, Bu? Tidak. Ini yang diingatkan di ujung ayat oleh Allah. Wala takfurun. Jangan kamu kufur nikmat. Dan kufur nikmat kamu contohnya awak sehat, badan sehat digunakan untuk babuik dosa, itu kufur nikmat namanya. Otak ada, otak digunakan untuk melakukan dosa, kufur namanya itu. Dia kaki di Allah, kaki digunakan untuk melakukan dosa, itu namanya kufur. Kita dikasih diturunkan hujan oleh Allah SWT, dikasih udara oleh Allah, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemana digunakan? Makanya di dalam surat Ibrahim yang hafal oleh kita Bapak dan Ibu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita buangkan ayatku Bapak dan Ibu jo keadaan awak kini luar biasa Bapak. Jika kamu bersyukur kata Allah, aku akan berikan keamanan, ketenangan hidup, kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan. Ya Bu ya. Kamu beribadah dengan tenang, anak-anak kamu belajar dengan tertib, kamu berekonomi juga dengan teratur. Begitu kalau manusia bersyukur. Tapi apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau manusia ini tidak bersyukur, kalau manusia ini kufur, apa yang terjadi? Beribadah tidak teratur, belajar tidak teratur, berekonomi pun tidak teratur. Ini yang terjadi sekarang Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kunci manusia di dunia sekarang dua saja Pak Ibu. Apakah dia akan syukur atau kufur? Mau hidup tenang, syukur. Mau hidup kacau seperti ini terus, jangan disyukuri nikmat Allah itu. Ini berbahaya Bapak dan Ibu, berbahaya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak dan Ibu. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Bapak dan Ibu lah mungkin yang paling banyak bersalah kepada Allah. Banyak kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka wajar Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi di dalam hidup ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh umat manusia, supaya manusia itu ingat kepada Allah yang menciptakan alam semesta,
supaya manusia itu sadar dan supaya manusia itu ingat kepada Allah, supaya manusia itu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berbahagia, kondisi kita akan berubah dengan kondisi yang lebih baik Bapak dan Ibu yang berbahagia atas kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak dan Ibu, kita doakan seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sudah berpulang kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada di majelis ini, mudah-mudahan iman, Islam, takwa kita tetap kuat di hati kita masing-masing, dan suatu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan buat kaum muslimin dan muslimat itu Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.